Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat E Plus dimana saja berada. Semoga saat ini Anda dalam kondisi sehat walafiat. Nah, untuk kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang baterai Livovo 4 teman-teman ya. Ketika Anda ingin merakit sebuah baterai Livovo 4 atau Anda mau membeli ke pembuat baterai Livovo 4, Anda harus memastikan bahwa rakitannya bagus sesuai prosedural. Nah, di sini saya akan membicarakan tentang prosedural tentang perakitan baterai Livovo 4. Apa saja sih yang perlu dicek? Nah, yang pertama yaitu pengecekan baterai ya teman-teman ya. Nah, tentu kalian sudah tidak familiar atau kalian sudah familiar tentang alat yang akan kita gunakan untuk pengecekan baterai teman-teman. Kenapa sih kita harus cek baterai itu terlebih dahulu teman-teman ya? Nah, kita punya dua alat di sini, kebetulan di E Plus punya dua alat. Yang pertama ini untuk VRLA, yang kedua ini untuk lithium ya. Jadi yang untuk VRLA yang sudah beredar di Indonesia banyakkan ini tidak bisa untuk mengukur impedansi dari baterai tersebut ya. Nah, kita gunakan yaitu RC3563 teman-teman, dimana kita juga menyediakan di etalase E Plus barang ini. Nah, untuk pengecekannya sangat mudah sekali, kita tinggal on kan ya. Tinggal on kan seperti ini. Kemudian kita bisa mengukur bahwa baterai ini mempunyai resistansi kurang lebih 1 mega ohm ya teman-teman, 1 mega ohm ya. Nah, kadang perlu dipasin dikit supaya lebih akurat. Kadang kan kayak gini nyantelnya dikit. Nah, perlu dipasin supaya akurat. Nah, kurang lebih di 0,95 0,96. Nah, ini baterainya 50 Ah ya teman-teman ya, baterai 50 Ah. Nanti kita juga jelaskan baterai yang melembung itu apakah masih bagus apa enggak. Kemudian dibandingkan baterai yang softpack seperti ini, saya lebih suka atau lebih dominan suka yang mana ya. Nanti akan kita coba ya. Nah, baterai ini ada baterai yang bagus karena impedansinya adalah 0,96 ya. Kemudian kita coba yang 100 Ah ya teman-teman ya. Ini 100 Ah. Oke, untuk yang 100 Ah pastinya lebih kecil 2 kali lipat yaitu 0,57 teman-teman ya. 0,57 ya, kelihatan ya. 0,58 ya. Nah, pasti seperti itu teman-teman ya. Kondisi baterai yang sangat bagus ya. Kalau 50 Ah ya, 50 Ah itu kurang lebih ya 0,9 ya kalau yang prismatik ya. Kemudian yang 100 Ah 0,4. Jadi ketika kalian punya 50 Ah ini di paralel menjadi 100 Ah, kan resistansinya di paralel. Itu juga nanti kurang lebih resistansinya jadi 0,4. Nah, kita cek, kita punya baterai yang 50 Ah teman-teman ya. Ini baterainya 50 Ah ya teman-teman ya. Oke, kita cek. Oke teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya. Baterai yang 50 Ah ini ya mempunyai resistansi yang hampir sama dengan baterai 100 Ah punyanya prismatik. Sehingga dari pertama saya lebih dominan menyukai baterai yang seperti ini ya. Mungkin bagi Anda yang belum tahu, biasanya suka yang seperti ini karena apa? Fisiknya bagus ya, tebel, kuat. Tapi fisik kuat nggak jaminan tidak bisa melendung teman-teman ya. Kita cek di sini ya. Fisik yang kuat pun bisa melendung. Penyebab melendungnya apa nanti kita kupas tuntas ya. Nah, baterai yang seperti ini rawan rusak teman-teman. Rawan rusak itu seperti apa? Ketekuk, kejojoh itu lebih rawan. Tapi dari kualitasnya saya katakan lebih bagus daripada prismatik. Kenapa? Kalau kita lihat seperti ini ya, bener, ini 50 Ah, ini 100 Ah, tapi CCA-nya lebih tinggi ini teman-teman ya. Ya, kalau kalian menganalisis atau mengamati baterai yang CCA-nya tinggi, cenderung
apa namanya, resistansinya rendah ya. Ini tadi 0,58, ini 0,4 ya. Sedangkan yang ini yang 50 Ah ini 0,9. Pasti bagus yang ini ya. Oke. Nah, kenapa kita harus mengukur resistansi? Misalkan kita mau rakit nih baterai untuk mobil listrik atau motor listrik yang jumlahnya 20. Kenapa kita harus mengukur resistansi? Soalnya seperti ini teman-teman ya. Kita pause dulu ya. Oke teman-teman, kita ibaratkan kita membuat 3S. Nah, nanti banyak ya, 20S ya. Nah, kenapa kita harus ukur satu persatu? Karena seperti ini teman. Ketika kita sudah buat seri seperti ini ya, kemudian yang ternyata ini 0,5 ya, impedansi R dalamnya 0,5, 0,5 ini 1. Nah, pastinya ini baterai ini agak sewak ya. Kemudian kapasitasnya turun. Misalkan ini 100 Ah, ini 50 ya, 60 lah boleh lah. 60. Nah, yang 100 Ah ini jadi tidak berguna teman-teman ya. Kan kita pasangi BMS ya, BMS. Kemudian kita cas ya, otomatis nanti pengecasannya ini penuh duluan kan. Nah, ketika penuh kan protek. Kemudian dipakai kemudian setelah dipakai 50 Ah atau 50 Ah, kemudian ini habis, ini masih sisa 50 kan, ini protek juga, iya enggak? Nah, jadi baterai yang seperti ini nanti jatuhnya bukan 100 Ah lagi, tapi 50 Ah. Kenapa? Karena setiap diisi 50 Ah ini penuh, protek. Setiap diambil 50 Ah ini juga habis, protek juga. Walaupun ini masih sisa banyak, ini nggak bisa dipakai. Nggak ada distribusi ini ke sini, nggak ada ya. Ya, balancing tuh nggak ada ini distribusi ke sini. Makanya ketika ditarik, ini 50 Ah habis, ini protek. Sehingga dikatakan kalau baterai seperti ini bukan baterai 100 Ah lagi ya, baterai 50 Ah. Sehingga perlu dipastikan sebelum dipasang semuanya ya. Sebelum baterai Anda 20S itu di seri, kita cek dulu, kita ukur menggunakan alat ukur seperti ini. Jadi ini ibaratnya alat ukur wajib bengkel pemasangan baterai ya teman-teman. Bagi Anda yang pengguna baterai nggak punya nggak apa-apa. Tapi kalau punya ya kebetulan mungkin Anda hobi yang seperti itu, beli baterai ya, pastikan ya kalau mau beli baterai tanyakan dulu. Bang, punya alat kayak gini nggak bang untuk ngecek baterainya bang? Jangan-jangan nanti baterai yang dipasang ada satu bagian saja yang tidak bagus, nanti semuanya berimbas teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini pentingnya pengukuran baterai menggunakan alat ukur yang sesuai ya teman-teman ya. Oke bang, kemarin ada yang tanya ya, kan bisa cek kalau melembung itu pasti sudah jelek, ya nggak melembung pasti bagus. Oh, nggak mesti teman-teman ya. Nah, oke. Di sini kita punya kasus 2 baterai ya. 2 baterai melembung ya. Melembung. Ini melembung ya. Melembung ya, kelihatan ya, melembung. Ini melembung, teman-teman. Sekarang kita ukur yang ini teman-teman ya. Ini ya, 100 Ah ini melembung teman-teman ya. Kelihatan ya melembung ya. Kita cek ya, melembung semua nih. Tuh. Melembung kan? Ya. Iya, ini negatif. Positif, negatif. Oke teman-teman, berapa ini impedansinya? 0,5 teman-teman, 0,5 ya. Baterai ini masih bagus walaupun melembung teman-teman ya. Melembung ini bisa dicek kalau ini melembung ya. Nah, kasus-kasus baterai melembung ini sebenarnya ngakalinya mudah ya. Ini melembung kan karena penguapan dari cairannya membuat udara menguap kemudian jadi melembung. Ini sebenarnya tinggal buang gasnya itu. Tapi ketika dibuang kan bolong kan, jangan sampai itu nanti cairannya ikut keluar, ditutup lagi. Nah, itu sampai saat ini saya belum tahu caranya ya. Ininya seperti itu. Kalau ini lebih mudah ya ini. Nah, kalau kayak gini yang melembung-melembung diakali lebih mudah. Nah, kemudian ini yang melembung nih. Oke, ini 50 Ah melembung.
Kita cek. Berapa teman-teman? 3,4. Nah, standarnya berapa tadi? 0,8 kan? 0,8 0,9 kan? Baterai 50Ah yang prismatik kan standarnya segitu. Kalau ini tadi sudah buruk teman-teman. Sudah 3 ya. 3 ya. Nah, oke. Jadi tidak mesti yang melembung itu buruk, tapi tetap lebih bagus yang tidak melembung ya teman-teman ya. Kalian bisa cek ya. Tidak pasti yang melembung buruk, tapi yang bagus tidak melembung. Nah gitu ya, maksudnya bisa jadi yang melembung itu masih bagus, masih layak digunakan, tapi lebih bagus lagi kalau tidak melembung teman-teman. Oke, kemudian perakitannya setelah kita cek bahwa 20 unit 20S itu tadi dicek semuanya hambatan dalamnya sama, ibaratnya kapasitas dalam CCA-nya sama semua. Kemudian sebelum dirakit pastikan dibalancing secara manual dulu teman-teman ya. Oke, proses balancingnya adalah tinggal maralel ya, maralel, kemudian ditinggalin lama aja sehingga dari tegangan yang tinggi masuk ke tegangan rendah, sehingga saling mengisi atau sekalian dicas, sehingga nanti rata, sehingga diharapkan semua tegangan itu semuanya nanti rata ya teman-teman ya. Ya 3,2 ya 3,2, 3,200, 3,200, 3,200. Sehingga nanti setelah selesai balancing di seri kayak gini, semua tegangan sama sehingga ketika dicas itu penuhnya bersamaan dan ketika dipakai habisnya bersamaan teman-teman. Setelah itu baru masuk perakitan. Oke teman-teman, kemarin juga ada yang tanya kenapa sih baterai BV kenapa kemarin ada temen yang tanya temennya itu punya baterai 2 bulan dipakai melembung. Nah, melembung itu sebenarnya tergantung dari pemakaian kita ya teman-teman ya. Dan tergantung dari proteksi teman-teman. Baterai ketika sudah penuh kemudian masih diisi, itu yang bikin melembung itu. Walaupun sekali ya, proses pengisian sekali, kondisi baterai sudah jenuh tapi diisi. Ini baterai VRLA beda sama baterai lithium ya. Kalau VRLA kalau sudah penuh diisi kayak muntah ya, kayak nggak ngisi kan. Kalau ini nggak ngisi terus tapi melembung. Nah, tapi ban kan sudah ada proteksinya ya. Jadi BMS ya. BMS saya pernah menemui BMS itu ada yang tidak mau cut off. Cut off tuh gimana? Jadi misalkan seperti ini ya. Baterainya dicas nih, kan masih ada masing-masing ada sensornya. Kemudian salah satu sudah penuh karena bisa semuanya penuh atau salah satu sudah penuh. Nah, ketika salah satu penuh, sensor ini mendeteksi salah satu penuh, ini BMS sudah cut off. Cut off tuh sudah mutus, tidak bisa ngecas lagi. Banyak sudah diputus sama BMS. Nah, ada juga saya pernah menemui BMS itu nggak cut off, tapi seperti apa ya itu ya, kayak pulsa. Jadi ketika dia penuh putus, kemudian ngisi putus lagi, ngisi putus lagi, ngisi putus lagi, ada yang seperti itu. Nah hasilnya apa? Ketika kalian tinggal semalam ngisi dikit dan putusnya agak lama, misalnya ngisi 1 detik putus 5 detik, kemudian ngisi 1 detik putus 5 detik, ngisi 1 detik kali 1 malam itu banyak loh. Nah beda dengan sistem cut off. Kalau cut off sudah nggak ngisi sama sekali, kalau itu tetap ngisi dikit-dikit. Tapi ketika kalian tinggal semalam, misalnya ngecas sore, pagi hari mau dipakai, nah itu kan penuh juga, itu penuh juga teman-teman ya, penuh juga itu. Nah yang seperti itu tidak baik ya, BMS yang seperti itu tidak baik. Nah pastikan BMS selalu sesuai, nggak perlu yang ada sensornya, maksudnya ada sensor tegangan nih, baterai ABC ini sekian volt, nggak perlu. Yang penting proteksi Anda terjamin ketika penuh, itu protect teman-teman ya, penuh protect.
Nah, pastinya kalian bisa mengunjungi toko kami atau bisa WA CS kami ya untuk mengetahui BMS yang bagus lah ya, yang recommended lah. Nah, kita ada 12S untuk lithium ya. Kemudian ada 16S. Kemudian ada ini bukan untuk lithium fosfat, ini lithium ion 20S. Kemudian lithium fosfat 20S dan yang sedang perjalanan lagi masuk di Jakarta sana yang 24S untuk 72 volt.